السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, wa akhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada tahdhib sirah Ibn Hisham ala Abdus Salam Harun rahimahullah, yaitu sampai pada dzikru man i'talla min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebutan tentang siapa-siapa yang tertimpa sakit dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka adalah para muhajirin, dan muhajirin adalah orang-orang yang terbiasa di Mekah. Sedangkan Madinah agak berbeda cuacanya. Dan kebetulan ketika itu terjadi wabah. Dikatakan riwayatnya oleh Ibn Hisham dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya tentunya dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah menceritakan, qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah qadimaha wa hiya awba ardillahi minal humma. Ketika datang Rasulullah SAW ke Madinah, Madinah dalam keadaan awba'a ardillah, bumi Allah yang paling banyak wabah penyakit. Minal humma, di antaranya penyakit humma, demam, panas yang tinggi. Fa'asaba ashabihi minha bala'un wa saqam. Maka para sahabat pun tertimpa minha, dari wabah itu, bala'un wa saqam, musibah dan penyakit-penyakit. Fasarafallahu dzalika an nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi Allah palingkan wabah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau selamat. Adapun yang lainnya seperti Abu Bakar wa Amir bin Fuhairah wa Bilal, maulia Abi Bakar atau mawali Abi Bakar, ma Abi Bakar fi baitin wahid. Sedangkan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Bilal, maulanya atau mawali bentuk jamaknya, mawali Abi Bakrin, yakni bekas-bekas budaknya Abu Bakar, itu semua berkumpul dalam satu rumah. Karena baru datang, mereka berkumpul dalam satu tempat. Fi baitin wahid. Fa'asabathumul humma, maka mereka semuanya tertimpa penyakit humma, demam, panas tinggi, sakit kepala yang sangat,
Fadakhaltu alaihim a'uduhum. Maka aku, kata Aisyah, masuk menengok mereka. Wa dzalika qabla an yudrab alaina al-hijab. Dan itu sebelum turun ayat hijab. Maka Aisyah menengok bapaknya, Abu Bakar. Dan juga bersama Abu Bakar di sana ada Amir bin Fuhairah. Ada juga Bilal. Karena waktu itu belum turun ayat hijab, maka Aisyah masih bertemu dengan mereka. Ditanyakan oleh beliau kepada mereka, wa bihim ma la ya'lamuhu illallah min syiddatil wa'q. Dan pada mereka tertimpa satu penyakit yang sangat dahsyat yang la ya'lamuhu illallah, yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Min syiddatil wa'q, karena dahsyatnya sakit tadi. Fadanautu min Abi Bakrin, maka aku mendekat kepada Abu Bakar. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, kaifa tajiduka ya abati? Bagaimana keadaanmu wahai ayahku? Faqala, maka Abu Bakar menjawab, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lih. Semua orang berpagi di rumah keluarganya, tetapi kematian adna min syiraki na'lih, kematian lebih dekat dengan tali sendalnya. Dan Abu Bakar merasa dirinya akan wafat. Ia memang setiap orang pagi harinya masih ada di keluarganya, tetapi kematian lebih dekat dengan sendalnya, atau lebih dekat daripada sendalnya atau tali sendalnya. Faqultu, aku katakan, kata Aisyah, wallahi ma yadri abi ma yaqul. Sungguh bapakku enggak ngerti apa yang dia ucapkan. Tidak sadar apa yang dia ucapkan. Rumadanautu ila Amir bin Fuhairah. Kemudian aku mendekat kepada Amir bin Fuhairah. Aku tanyakan kepadanya pertanyaan yang sama. Kaifa tajiduka ya Amir? Bagaimana keadaanmu wahai Amir? Apa yang kau dapati pada dirimu wahai Amir? Faqala, maka dia menjawab, laqad wajadtul mauta qabla dawqihi. Sungguh aku telah mendapati kematian padahal aku belum merasakannya. Innal jabana hatfuhu min fawqihi. Sesungguhnya seorang penakut tetap akan dikenai dari atasnya, yang dikenai kematian dari atas. Kullu mri'in mujahidun bi tawqihi. Setiap manusia bersungguh-sungguh dengan tabiatnya. Katsauri yahmi jildahu bi rawqihi. Sebagaimana saur, sebagaimana banteng atau sapi, yahmi jildahu, melindungi kulitnya, bi rawqihi, dengan rauknya, dengan tanduknya, ini menggosok-gosokkan tanduknya ke badannya. Apa maknanya? Ternyata Amir bin Fuhairah juga sama, menyatakan laqad wajadtul mauta qabla dawqihi. Sungguh aku mendapati kematian sebelum aku merasakannya. Faqultu, aku katakan, kata Aisyah, wallahi ma yadri Amir ma yaqul. Sungguh Amir enggak tahu apa yang dia ucapkan, enggak sadar apa yang dia ucapkan. Kemudian aku katakan, wa kana Bilal idza tarkabuhu al-humma ittaja'a bi fina'il bait. Dan Bilal ketika ditimpa penyakit humma, yani hummal Madinah, beliau biasa berbaring di teras rumah. Thumma rafa'a aqiratahu, kemudian dia mengangkat suaranya, aqiratahu yani sautahu, mengangkat suaranya. Faqala ala laita syi'ri hal abitanna laylah bi fakhin wa hawli idkhirun wa jali. Duhai kiranya laita syi'ri, duhai kiranya apakah aku malam ini akan tidur di dalam belumbang yang ditutupi dengan idkhir. Biasanya orang yang meninggal dalam keadaan tidak memiliki kain kafan atau kurang kain kafannya, maka biasanya ditutupi dengan semak-semak, dengan idkhir namanya. Berarti apa yang dimaksud oleh Bilal juga sama, bahwa apakah aku malam ini akan mati, akan dikubur dengan idkhir. Wa hal aridanna yawman miyaha majannatin wa hal yabidanna li syamatun wa tafilu. Mijannah ismu sawfin lil Arab,
Mijannah itu nama kain yang dibuat dari wool yang biasa dibikin oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kanat bi asfal Makkah ala qadri barid minha. Atau itu adalah nama pasar yang ada di dekat Madinah kurang lebih 1 mil. Wasyamah Tawfil juga nama tempat 2 gunung. Hal aridanna yauman miyaha bajannah. Maknanya apakah aku akan bisa lagi mendatangi mata air Majannah atau gunung Syamah dan gunung Tawfil? Ini sudah merasa dirinya akan mati. Berarti tiga-tiganya merasa dirinya akan mati. Fadzakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma sami'tu minhu. Maka aku sebutkan kepada Rasulullah sallallahu ucapan-ucapan mereka. Ya Rasulullah, aku tanyakan kepada ayahku, ayahku mengatakan begini. Aku tanyakan kepada Amir bin Harb berkata begitu. Dan Bilal di teras rumahnya mengatakan begini. Faqultu innahum la yahzuna wa ma yaqiluna min shiddatil humma. Sungguh ya Rasulullah, mereka mengigau. Mereka berbicara, tetapi mereka tidak sadar apa yang mereka ucapkan. Faqala Rasulullah sallallahu maka Rasulullah berdoa. Mengucapkan Allahumma habib ilaina al-Madinah kama habbabta ilaina Makkah au ashad. Ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah. Yani jadikanlah kami cinta kepada negeri Madinah sebagaimana kami cinta kepada Mekah, au asyad, atau lebih dahsyat lagi. Wa barik lana fi muddiha wa sa'iha. Ya Allah, berilah berkah kepada kami pada mudnya, mud Madinah. Takaran mud Madinah. Wa sa'iha, dan sa'nya. Sa'nya Madinah. Sa' 4 mud. Wanqul waba'aha ila mahya'ah, dan pindahkanlah wabahnya ke negeri Mahya'ah. Mahya'ah adalah di batas miqat yang disebut sekarang dengan Juhfah. Yaitu miqatnya Ahlul Madinah, Juhfah. Itu nama lainnya Mahya'ah. Tentunya bukan daerah permukiman manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah SAW, maka wabah tadi dipindahkan, ditakdirkan oleh Allah, pindah ke tempat yang bukan pemukiman manusia. Demikian dahsyatnya wabah Madinah karena cuacanya yang berubah dan karena mereka yang tidak terbiasa di Madinah sehingga mereka tertimpa dan mereka dalam keadaan mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan betapa dahsyatnya apa yang mereka rasakan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa radhiyallahu taala anhum, dan semoga Allah meridai mereka dengan keridhaan yang banyak. Tarikhul hijrah, sejarah hijrah, atau lebih tepatnya tanggalan, ya. Nah, yakni dimulainya hitungan itu dari hijrah. Sehingga dikatakan tahun ketiga Hijriyah, tahun kelima Hijriyah, tahun ke-10 Hijriyah, 1900 atau 1600 afwan, 1600 sekian, 1700 sekian Hijriyah. Nah, qadima Rasulullah SAW al-Madinah yaumul Itsnain. Bahwasanya Rasulullah SAW datang ke Madinah pada hari Senin. Hina ishtadda ad-duha, ketika duha sudah semakin dahsyat. yakni ketika matahari sudah mulai meninggi tapi belum zuhur. Wa kadati syamsu ta'tadil, matahari hampir-hampir naik ke atas. Hampir-hampir berada di atas, berarti sudah mendekat ke arah tengah-tengah. Li 12 lailatan madat min syahri Rabi'il Awal, yaitu pada 12 pada hari ke-12 malam, yakni 12 malam lewat. Ya, kalau datangnya siang, datangnya menjelang siang. Kalau di Indonesia ini jam 11-an, hampir jam 12 atau jam 10 lebih. Ya. Lisintai asyrata lailah, yaitu pada 12 hari lewat dari bulan Rabiul Awal. Naam,
Berarti pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma idzin ibnu 53 sanah. Sedangkan Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan berumur 53 tahun. Wa dzalika ba'da an ba'athahu Allah 'azza wa jalla, dan itu adalah setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah 'azza wa jalla bi 13 sanah. Setelah diutus 13 tahun. Berarti praktis sejarah Rasulullah SAW berdakwah sampai hijrah itu 13 tahun. Berarti kalau dihitung dari awal diutusnya Rasulullah SAW bahwa ini adalah tahun ke-13. Faqama biha baqiyata syahri Rabiul Awal. Maka Rasulullah SAW tinggal di sana sisa-sisa hari dari bulan Rabiul Awal dan bulan Rabiul Akhir. Wa Jumadiyaini, Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah. Dan juga bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kemudian bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah wal Muharram. Rasulullah SAW tinggal di sana. Demikian tarikh penanggalan hijrahnya Rasulullah SAW. Pada tanggal berapa Rasulullah SAW hijrah? Pada 12 Rabiul Awal. Datang sampai ke Madinah menjelang zuhur pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tentunya dari kenabian yaitu tahun ke-13. Kalau Hijriyah yaitu awal Hijriyah, karena awal hijrah. Baik, kemudian beliau tinggal di sana sampai sisa harinya, sisa bulannya sampai tahun itu, sampai Muharram. Tsumma kharaja ghaziyan fi safar. Kemudian beliau keluar berangkat untuk berperang pada bulan Safar. Ini awwalu ghazwatin, perang pertama dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Ghazwat Wadan. Bedakan dulu antara dua peperangan yang dijuluki dengan Ghazwah dan dijuluki dengan Sariyah. Kalau Sariyah adalah pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, Rasulullah SAW tidak ikut. Diutus sekelompok pasukan perang ke sana, diutus sekelompok ke sini. Tapi kalau Ghazwah adalah perang besar yang Rasulullah SAW masuk di dalamnya, ikut bersamanya. Tsumma kharaja ghaziyan fi safar. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW pada bulan Safar untuk berperang, yaitu pada Ghazwat Wadan. Ala ra'si 12 syahran min muqaddamati Madinah, yaitu pada bulan ke-13 dari kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Berarti ketika datang Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Baru sampai ke-13-nya bulan Safar, Rasulullah SAW berangkat untuk perang dalam Ghazwat Wadan. Sampai beliau balagha Wadan, ketika beliau sampai di Wadan, hiya Ghazwatul Abwa, dan itu adalah perang yang dijuluki juga perang Abwa. Wadan itu tempatnya. Kemudian perangnya dijuluki dengan perang Abwa. Yuridu Quraisyan wa Bani Dhamrah ibni Bakar ibni Abdi Manah ibni Kinanah. Yang dituju di sana adalah mereka kaum musyrikin dari kalangan Quraisy, dari turunan Dhamrah ibni Bakar ibni Abdi Manah ibni Kinanah. Fawada'athu fiha Banu Dhamrah. Thumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Madinah wa lam yalqa kaidan. Tetapi sampai di sana sudah kosong tempatnya. Sudah tidak ada orang. Mereka sudah berlari semua, berpindah atau meninggalkan kampungnya. Maka Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah, walam yalqa kaidan, dan tidak mendapati musuh, tidak mendapati pertempuran. Walaupun dijuluki dengan Ghazwah, karena sudah berangkat Rasulullah SAW dengan pasukannya sampai ke negeri Wadan,
sehingga disebut dengan ghazwah. Walaupun tidak terjadi peperangan, tetapi dalam sejarah disebut dengan ghazwat yang pertama. yakni peperangan pertama. Berangkat ke sana, mereka sudah tidak ada. Kenapa disebut peperangan? Karena berarti kaum muslimin menang perang. Iya kan? Dan mereka kalah. Yaitu mereka lari. Faqama biha baqiyat as-safar wa sadran min syahr Rabiul Awal. Maka Nabi SAW tinggal di sana, di kampung tersebut, menduduki kampungnya, menduduki negerinya selama bulan Safar sampai bulan Rabiul Awal. Baik. Yang berikutnya adalah Sariyah. Sariyah Ubaidah ibn al-Harith. Wa hiya awwalu rayatin aqadaha alaihi salam. Dan ini merupakan bendera pertama yang dipancangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah pasukan. Sesungguhnya hampir sama dengan yang tadi. Kalau tadi perang pertama, ini Sariyah pertama. Karena tadi dikatakan dengan perang pertama, karena Rasulullah ikut. Maka maknanya perang Rasulullah yang pertama. Tetapi ini Rasulullah tidak ikut, maka dijulukinya dengan bendera pertama yang Rasulullah SAW pegangkan pada seseorang. Yaitu yang bernama Ubaidah ibn al-Harith. Berarti Sariyah pertama. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi maqamihi dalika bil Madinah. Maka Rasulullah SAW mengutus di tempat beliau di Madinah, mengutus seseorang sahabat yang bernama Ubaidah ibn al-Harith. Yaitu Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Qusay. Fi 60 atau 80 rakiban. Memimpin 60 sampai 80 pasukan berkuda. Rakiban, pasukan berkuda. Rajilan, pasukan berjalan kaki. Bedakan antara rajil dengan rakib. Minal muhajirin. Dan rata-rata mereka pasukan berkuda itu dari kalangan muhajirin. Laisa fihi minal ansari ahad. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ansar. Sariyah pertama yang berangkat dipimpin oleh Ubaidah ibn al-Harith yang memimpin pasukan berkuda yang berjumlah kurang lebih 60 atau sampai 80 pasukan berkuda. Laisa fihi minal ansari ahadun. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ansar. Semuanya dari kalangan muhajirin. Fasara hatta balagha ma asfal Thaniyatul Murrah. Sampai mereka sampai di tempat yaitu mata air yang di dataran rendah dari Thaniyatul Murrah. Ada Thaniyatul Wada, ada Thaniyatul Murrah. Falaqiya biha jam'an 'aziman min Quraisy. Sampai di sana mereka berhadapan dengan pasukan besar dari Quraisy. Falam yakun bainahum qital, tetapi tidak terjadi peperangan. Illa anna Sa'ad ibn Abi Waqqas qad rumiya yawma idin bisaham. Hanya saja ketika itu Sa'ad ibn Abi Waqqas dilempar dengan panah bisaham, fakana awwalu sahmin rumiya bihi fil Islam. Dan itu adalah awal pertama panah yang dilemparkan dalam Islam. Anna Sa'ad ibn Abi Waqqas qad rama yawma idin bisaham. Seperti bukan rumiya tapi rama. Karena dikatakan awwalu sahmin rumiya bihi fil Islam, awal pertama panah yang dilemparkan adalah panahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam Sariyah Ubaidillah ibn Harith. Qad rama yawma idzin bisaham. Mabni lil fa'il atau lil maf'ul? Naam. Dia bukan mabni lil majhul, tetapi dia dalam keadaan fa'il seperti biasa. Qad rama yawma idzin bisaham, yang fa'ilnya adalah Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qad rama yawma idzin bisaham, fa kana awwalu sahmin rumiya bihi, thumma sarafa al-qaumu 'anil qaumi walil muslimina hamiyah. Jadi tidak terjadi peperangan, hanya Sa'ad saja yang melemparkan panahnya, tetapi mereka tidak melawan. Kemudian berpaling kaum tersebut, dan muslimin dalam keadaan memiliki hamiyah, memiliki semangat untuk bisa melawan mereka. Sariyah yang berikutnya Sariyah Hamzah ila Saiful Bahr. Wa ba'atha fi maqamihi. Perhatikan, kalau Sariyah masih bahasanya ba'atha.
Rasulullah mengutus. Karena itu syariah. Kalau syariah Rasulullah tidak ikut, tetapi mengutus pasukan. Tetapi kalau ghazwah, biasanya kharaja Rasulullah keluar bersama sekian pasukan dan seterusnya. Kalau syariah dikatakan ba'atha fi maqamihi, Nabi mengutus di tempat beliau. Beliau tidak ikut perang. Mengutus Hamzah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ke negeri atau ke daerah Saiful Bahar. Min nahiyatil Is, di daerah sebelah dusun Is. Dusun Is, dusun yang para sahabat yang ketika dalam perjanjian Hudaybiyah masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Maka mereka tidak mau kembali, mereka tinggal di dusun Is. Semakin banyak sampai 70 orang. Sahabat yang masuk Islam di masa-masa perjanjian Hudaybiyah tidak boleh ke Madinah, maka mereka berkumpul di dusun Is. Itu al-Is. Sedangkan Saiful Bahar di sebelahnya. Fi 30 rakiban minal muhajirin. Hamzah ibn Abdul Muttalib memimpin 30 pasukan berkuda dan semuanya dari kalangan muhajirin. Laisa fihi minal ansari ahad, dan tidak ada seorang pun dari kalangan Ansar. Falaqiya Aba Jahl ibn Hisham bidzalika sahil. Maka pasukan tersebut bertemu Abu Jahal di pinggir pantai tersebut. Sahil adalah pinggir pantai. Sedangkan Abu Lahab membawa 300 rakib min ahli Makkah. Membawa 300 pasukan dari ahli Makkah, pasukan berkuda. Fahajaza bainahum Majdi ibn Amr al-Juhani wa kana muwadi'an lil fariqaini fansarafa ba'd al-qaumi an ba'd wa lam yakun bainahum qital. Fahajaza bainahum Majdi. Tiba-tiba dihalangi dua pasukan tadi oleh seseorang yang bernama Majdi ibn Amr al-Juhani. Wa kana muwadi'an lil fariqain. Majdi ibn Amr ini menasihati kedua belah pihak, sudahlah, jangan kalian bertempur begini, sudahlah pulang saja kalian dan seterusnya. Lil fariqain, kepada kedua belah pihak, karena dia tidak terlibat sana sini, kemudian dia berupaya untuk menghalangi agar tidak terjadi peperangan. Maka sebagian mereka pulang dari kalangan musyrikin, ba'duhum an ba'd, maka para sahabat pun kembali pulang dan tidak terjadi peperangan kembali. Ghazwat Bu'ad. Ghazwah Bu'ad. Thumma ghaza Rasulullah SAW. Lihat, kalau ghazwah, Rasulullah dikatakan ghaza atau kharaja. Kemudian Rasulullah pun berangkat berperang. Di bulan Rabi'il Awal, yuridu Quraisyan, untuk mengalahkan Quraisy. Hatta balagha Bu'ad, sampai mencapai daerah yang bernama Bu'ad. Di sisi daerah Radwa. Tsumma raja'a ila al-Madinah wa lam yalqa qaidan. Tetapi sampai di sana tidak menemui mereka, wa lam yalqa qaidan, dan tidak lagi terjadi peperangan. Fala biha baqiyat asy-syahr Rabiul Akhir. Maka Allah SAW tinggal di sana menghabiskan sisa bulan Rabiul Akhir wa ba'd Jumadil Ula, dan sebagian dari Jumadil Ula. Rasulullah tinggal di sana untuk membuktikan bahwa bukan kami yang takut, tapi mereka yang takut. Tetap di sana nunggu sampai menghabiskan bulan Rabiul Akhir dan awal bulan Jumadil Ula. Ghazwatul Usyairah. Ghazwah Usyairah. Thumma ghaza Quraisyan. Kemudian kembali Rasulullah SAW dengan pasukannya berangkat untuk memerangi Quraisy. Fasalaka ala naqbi Bani Dinar. Beliau berjalan melalui kampung Bani Dinar. Thumma ala Faifa'il Khabar. Kemudian beliau melewati daerah Faifa al-Khabar. Fanazala tahta syajarah. Beliau tinggal di bawah sebuah pohon, ini singgah, istirahat sejenak di bawah sebuah pohon di Batha, di daerah Batha. Ibni Azhar. Fa shalla indaha. Beliau salat di sana. Fa tamma masjiduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa suni'a lahu ta'aman fa akala minhu. Kemudian dibikinkan makanan, kemudian beliau makan. Wa akala an-nasu ma'ahu. Beliau salat di sana dan kemudian dibikinkan masjid di sana. Kemudian Rasulullah SAW dibikinkan makanan dan beliau makan.
wa akala an-nas ma'ahu, dan manusia pun makan di sana. Fa mawdi' asafa al-burmah ma'lumun hunalik wastuqa lahu min ma' bihi yuqalu lahu al-mushtarab. Dan tempat asafil burmah itu sudah dikenal di situ, di tempat itu. Wastuqa lahu min ma' bihi, dan di sana ada tempat manusia mengambil air yang dijuluki dengan mata air al-mushtarab. Tsumma irtahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatarakal khala'iq. Biasa. Kemudian Rasulullah SAW berangkat dan beliau tinggalkan daerah Khala'iq. Khala'iq adalah satu negeri Madinah atau kampung Madinah, yaitu kampungnya Abdullah ibni Ahmad ibni Jahsh. Akhadha, atau dikatakan taraka biyasar, taraka meninggalkannya di sebelah kiri, artinya berjalannya ke kanannya kampung tersebut. Jadi kampungnya ada sebelah kiri, beliau ke arah sana. Baik, fanazala bimujtama'ihi wa mujtama'ud dabu'ah. Maka singgahlah Rasulullah SAW di tempat tersebut dan juga tempatnya masyarakat dari suku Dabu'ah. Wastaqa min bi'ril Dabu'ah, dan Rasulullah SAW mengambil air pula dari mata air yang bernama mata air Dabu'ah. Tsumma salakal Farash. Kemudian beliau berjalan lagi melalui kampung Farash. Namanya Farash Malal. Hatta laqat tariq bis-Sukhayrat al-Yamam. Sampai beliau bertemu jalan di daerah Sukhayrat al-Yamam. Tsumma i'tadala bihi at-tariq. Kemudian beliau menyimpangkan jalannya hatta nazala al-Usharah, hingga beliau singgah di desa Usharah min batni Yambu', di suku Yambu'. Faqama biha Jumadil Ula. Beliau tinggal di sana selama bulan Jumadil Ula dan malam-malam dari Jumadil Akhirah. Wa wada'a fiha Bani Mudlij, dan beliau tinggalkan di sana suku dari Bani Mudlij dan juga hulafa'ahum, dan juga para suku-suku yang bergabung dengan Bani Mudlij dari suku Bani Damrah. Tsumma raja'a ila al-Madinah. Kemudian beliau kembali ke Madinah. Walam yalqa ahadan, dan tidak menemui seorang pun dari kalangan Quraisy. Memang ketika itu tidak mudah komunikasi, sehingga Rasulullah SAW mendengar dari seseorang bahwa pasukan Quraisy ada di sana, dikejar ke sana, ternyata tidak ada. Didengar lagi pasukan berkuda Quraisy ada di sana, dikejar lagi atau mengutus pasukan, tapi tidak dapat di sana. Bahkan kadang-kadang bertemu, tetapi kampung yang ada di sana menyatakan kalian jangan perang di sini, dan seterusnya, dihalangi kedua belah pihak sehingga tidak terjadi lagi peperangan, dan seterusnya sampai apa yang disebutkan di sini, yaitu raja'a ilal Madinah walam yalqa kaidan. Beliau kembali ke Madinah dan tidak menemui siapapun. Sariyah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sekarang sariyah yang berikutnya diutus oleh Rasulullah SAW adalah sariyah pasukan yang diutus yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa qad kana ba'atha Rasulullah SAW fima baina dhalika min ghazwati Sa'ad ibn Abi Waqqas fi 8 rahd min al-muhajirin. Fa kharaja hatta balagha al-Kharrar min ardh al-Hijaz thumma raja'a wa lam yalqa kaidan. Maka Rasulullah SAW mengutus pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas fi 8 rahd, memimpin 8 orang dari kalangan muhajirin. Fa kharaja, maka berangkatlah mereka hatta balagal Kharrar, hingga sampai ke desa Kharrar dari negeri Hijaz, kemudian kembali tidak menemui musuh. Nah, demikian sampai ghazwah dan sariyah berikutnya, sampai nanti pada yang terakhir, saya katakan terakhir yang gagal, yang tidak terjadi peperangan. Pada akhirnya mereka menemui pasukan dagang Quraisy. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, berangkat, kita cegat mereka. Ketika dicegat mereka, sebelum sampai di tempat mereka sudah tahu. Mendapatkan entah bocoran dari mana, mereka sudah tahu. Maka orang Quraisy kembali mengutus utusannya ke Mekah dan mengumumkan
bahwa kaum muslimin akan menyerang. Maka datanglah pasukan Quraisy dengan bersenjatakan lengkap. Lihat, pertama berangkatnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengharapkan atau meniatkan memerangi pasukan dagang Quraisy. Pasukan dagang itu jumlahnya sedikit, barangnya banyak, dagangannya sangat banyak, pasukannya sedikit. Ternyata Allah takdirkan mereka tidak bertemu pasukan dagang tadi, tetapi bertemu pasukan yang dari Mekah niat untuk perang dengan jumlah yang lebih besar, senjatanya lebih lengkap. Dagangannya tidak ada, dagangannya, hartanya tidak ada, kecuali senjata-senjata yang mereka bawa. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat yang dijuluki dengan Perang Badar Al-Kubra. Dikatakan Perang Badar Al-Kubra karena beberapa peperangan terjadi di Badar juga, di daerah Badar, tetapi bukan yang dimaksud. Kalau ini adalah Perang Badar yang disebut dengan Perang Badar Al-Kubra, insyaallah kita akan bahas pada kajian yang akan datang biidznillah taala. Wa taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka